Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rati Nur Aini, NIM 126205211056, kelas PGMI 4D dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Di sini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4 menggunakan PowerPoint interaktif dengan tema Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Baiklah, untuk mengetahui cara penggunaan PowerPoint ini, terdapat kata lihat petunjuk. Kita klik menu lihat petunjuk di sini. Petunjuk penggunaan. Di sini terdapat menu beranda, di mana kita mengklik menu beranda tersebut, maka akan kembali ke beranda. Kemudian menu tujuan, jika kita mengeklik menu tujuan, kita akan melihat tujuan dari materi hari ini. Kemudian menu materi untuk melihat materi, menu contoh untuk melihat contoh, menu kuis untuk mengerjakan kuis, dan rangkuman untuk melihat rangkuman. Kemudian, kita akan menuju ke menu lainnya. Kita bisa klik menu-menu di atas, menu-menu ini, atau kita klik panah di bawah seperti ini. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita mempelajari materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib? Mempelajari materi ini bertujuan agar kita mampu berubah menuju kebaikan. Kemudian agar kita dapat bersikap adil, mengetahui sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib, kemudian dapat menceritakan ulang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib, dan menjelaskan hikmah-hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita klik pada menu materi. Kita klik menu materi di atas. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai yang pertama, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Yang ketiga, upaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mengatasi ancaman kafir Quraisy ketika hijrah ke Yatsrib. Yang keempat, yaitu hikmah peristiwa dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Kemudian, kita klik nomor 1 untuk melihat isi materi berikutnya. Yang pertama, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yaitu pada surat Al-Anfal ayat 30. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yatsrib." Kemudian sebab yang kedua yaitu tekanan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin di Makkah sangat menderita kesulitan dan sengsara akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib. Pada tahun ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, terdapat 6 orang Yatsrib yang pergi haji. Karena mereka masuk Islam, dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, kembali ke Yatsrib lagi dan menjamin keamanan dan mendakwahkan Islam di sana. Kemudian sebab yang keempat yaitu permintaan penduduk Yatsrib. Pada tahun ke-13, penduduk Yatsrib beranggotakan 75 orang pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji.
Ke-75 orang tersebut dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Baiat kedua ini disebut dengan baiat Al-Aqabah. Setelah itu, para penduduk Yasrib meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib dan menjadi pemimpin di sana. Kemudian, untuk materi selanjutnya, kita bisa klik panah di bawah, klik tanda panah di bawah ini. Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, yaitu yang pertama, bertambah kecintaan kaum muslimin terhadap Islam. Yang kedua, bertambah kekuatan kaum muslimin. Yang ketiga, dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Kemudian yang keempat, setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan. Yang kelima, peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam tahun Hijriah. Selanjutnya kita beralih ke menu contoh. Menu contoh di atas kita klik. Di sini terdapat contoh kuis dengan soal salah satu penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah. Jadi, dalam kuis ini ketika kita menjawab jawaban yang salah, maka akan muncul notif yang menandakan jawaban kita salah. Dan jika benar, maka akan muncul notif yang benar juga. Seumpama kita jawab jawaban ini dengan dukungan kaum Quraisy, pilihan A. Kita klik A. Ya, ternyata jawaban kita salah, teman-teman. Kemudian kita coba klik poin B. Hebat! Baiklah, sekarang karena ini sangat mudah, kita kerjakan soal kuis di menu selanjutnya. Kita klik menu kuis. Kita klik panah di bawahnya aja ya, teman-teman. Soal kuis pertama. Berikut penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib kecuali A. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Jaminan keamanan, C. Permohonan penduduk Yasrib, D. Diusir kaum kafir Quraisy. Jadi kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Coba. Baiklah. Sepertinya jawabannya terdekat pada jawaban D. Kita klik jawaban D. Hebat! Benar. Selanjutnya untuk soal kuis nomor 2, kita klik panah di bawah. Soal kedua. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW saat di Gua Thur? Pilihan pertama yaitu A. Ali bin Abi Thalib, B. Abu Bakar, C. Siti Fatimah, D. Pemuda Quraisy. Bagaimana teman-teman? Apa jawaban dari soal ini? Oke, kita klik jawaban C terlebih dahulu ya. Apakah jawaban C benar? Kita klik. Ya, ternyata salah, teman-teman. Kita coba klik jawaban A. Salah juga. Sekarang kita pilih jawaban B. Apakah jawaban B benar? Hebat! Ya, jawaban B benar. Selanjutnya kita ke menu rangkuman. Kita klik menu rangkuman di atas.
Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib ada 4, yaitu yang pertama diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua karena tekanan kaum Quraisy, yang ketiga adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib, dan yang keempat atas perintah dan permintaan penduduk Yatsrib. Sahabat-sahabat Nabi, selain Abu Bakar yang ikut hijrah ke Yatsrib antara lain adalah Ali, Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Usamah, Ummu Ruman, Aisyah, Asma, dan Abdullah. Baiklah teman-teman, materi sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau teman-teman ingin melihat cuplikan sedikit video dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib, teman-teman bisa kunjungi link di slide ini atau di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.